dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Alkitab berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Itulah Natal. Karena Natal berarti Tuhan Allah ada beserta dengan kita. Dia adalah Sang Immanuel. Tahukah saudara, di Afrika ada kebiasaan dari suku tertentu, kalau seorang anak remaja dianggap sudah dewasa, maka ada prosesi yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Anak itu dibawa ke sebuah hutan dan kemudian diikat di sebatang pohon, dan setelah itu ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau anaknya masih ditinggal hidup, tidak dimakan oleh singa, ular, maka besoknya anak itu dianggap sebagai anak dewasa. Jadi ada satu anak yang kemudian diantar bapaknya, diikat di sebatang pohon, dan bapaknya bilang, nak, aku tinggal ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa besok, dan kamu akan dianggap sebagai anak yang dewasa. Saudara-saudara, malam itu anaknya nangis ketakutan, karena dia pikir dia akan diterkam oleh binatang buas. Tetapi keesokan harinya, ketika cahaya matahari mulai menyeruak di antara dedaunan, dia perhatikan ternyata di seberang sana bapaknya siap dengan busur dan panah. Dia berjaga-jaga sepanjang malam. Kalau ada binatang buas yang lewat, dia akan panah binatang itu supaya anaknya tidak mati. Dan akhirnya anaknya pikir, aduh betapa bodohnya saya. Kalau saya tahu bapak saya ternyata nggak pulang ke rumah, tapi menjaga sepanjang malam, maka saya tidak usah ketakutan. Aku akan tidur dengan santai karena bapak pelihara aku. Tahukah saudara, Bapa Surgawi adalah Allah yang menyertai kita. Haleluya. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Nah, apa dampak dari kehadiran Allah khususnya di dalam keluarga kita masing-masing? Yang pertama, kehadiran Allah mengusir ketakutan. Ayat 16 tadi, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Hari-hari ini ada banyak keluarga menghadapi ketakutan, mengalami kekhawatiran karena masa depan makin tidak tentu. Orang zaman dulu bisa merancangkan masa depannya setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Sekarang dalam jangka beberapa bulan atau minggu, semuanya bisa berubah begitu drastis, sehingga kita mulai takut menghadapi masa depan. Apakah tahun 2026 usahaku akan lancar seperti sekarang? Apakah penghasilanku bisa meningkat? Apakah saya masih bisa punya uang untuk mencicil rumah yang setiap bulan saya harus bayar? Apakah pada tahun baru, tahun depan, saya bisa menyekolahkan anak di sekolah yang dia inginkan? Saudara-saudara, dan ketakutan, kekhawatiran semacam ini mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi roh kita. 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika Serikat itu tidak karena kena virus atau bakteri, tetapi mereka mengalami psikosomatis. Tubuhnya sakit karena jiwanya yang tegang dan gelisah. Makanya ketika Yesus lahir pada hari Natal, kata pertama yang dilontarkan oleh malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf, kepada Maria adalah jangan takut. Karena Tuhan tahu manusia pada akhir zaman khususnya dilanda oleh ketakutan. Menghadapi tahun depan, jangan takut. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Tahukah saudara, tahun depan kita belum masuki, tapi Tuhan sudah ada di sana. Tuhan mendahului kita, dan bersama Tuhan kita merasa tenang dan aman karena dia menjaga kehidupan kita.
1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada khawatir, lebih baik berdoa. Karena khawatir tidak bisa menambah sehasta saja dalam perjalanan hidup kita. Artinya, khawatir nggak bisa manjangin umur. Khawatir justru bisa mendekin umur. Daripada khawatir, lebih baik doa. Setuju? Karena waktu kita berdoa, Tuhan bisa bekerja. Saudara bikin pesta, yang datang banyak, khawatir jangan-jangan makanan gak cukup. Yang datang sedikit, aduh jangan-jangan nanti lebihnya banyak, mubazir, mau dikemanain. Yang datang banyak salah, yang datang dikit salah. Daripada khawatir, mendingan berdoa. Amin saudara. Apakah dengan khawatir mie-nya tambah melar, kerupuknya tambah mekar? Tidak kan? Daripada itu kita berdoa, Tuhan yang datang banyak banget, persediaan makanan terbatas. Saya berdoa yang makan tidak rakus-rakus supaya makanannya cukup. Itu lebih berdampak daripada khawatir dalam kehidupan kita. Juga soal kebutuhan sehari-hari, Tuhan janji kok pelihara kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu keperluan atau kebutuhanmu. Saya percaya penghasilan saudara akan bisa mencukupi kebutuhan hidupmu, tapi tidak akan pernah bisa mencukupi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup murah, simple. Yang mahal apa? Gaya hidup, banyak gaya. Kopi hitam beli di warung 5.000 perak. Black coffee di kafe 50.000. Yang datang itu juga, saudara-saudara. Makanya kita yakin Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan seringkali ketika kita kepepet, Tuhan menyatakan mujizat. Saya pernah dengar satu kali ada seorang penginjil sederhana, ya tidak punya jemaat, kadang-kadang diundang sesekali berkhotbah di persekutuan kecil, dan dia tinggal di pikiran sebuah kota besar, kontrak. Dia menikah, dia punya anak satu masih bayi. Saudara-saudara, satu kali dia udah gak punya duit sama sekali. Lalu pagi itu dia doa sama Tuhan, Tuhan aku kuat puasa, tapi kasihan anakku perlu susu. Tuhan bukalah jalanmu. Saudara, tidak ada jawaban apa-apa. Sampai kira-kira jam 10, jam 11, dia ngomong sama istrinya. Karena anaknya nangis terus, gak punya apapun untuk dimakan. Ayo mam, kita pergi ke supermarket besar, kita belanja. Loh, dari mana duitnya? Ya nanti Tuhan akan sediakan. Wah, istrinya udah kaget. Mungkin suaminya dengar anaknya nangis terus, sudah stres. Ayo kita berangkat. Akhirnya mereka mulai jalan, saudara, ke sebuah supermarket yang cukup besar. Dan kemudian si suami mulai belanja. Ambil beras, ambil gula, ambil minyak. Segala macam dimasukkan ke kereta dorong. Istrinya nggak berani mendekat. Suamiku sudah stres karena nggak punya uang untuk membiayai keluarga kami. Dia jauh-jauh di sana, saudara. Lalu setelah itu keranjang belanjaan yang didorong itu sudah penuh, maka dia mulai mengantri. Saudara, ada 3-4 orang di depan dia mulai ngantri. Dia doa, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang satu udah bayar, dia maju lebih dekat. Tiada mustahil bagi dia. Orang udah bayar lagi, dia maju. Allah kita heran dan besar. Tinggal 2 lagi, dia mulai gemeter. Kenapa dia melangkah itu? Karena dia pernah dengar cerita, ada seorang hamba Tuhan disuruh pergi keluar kota untuk mendoakan seseorang, tapi dia nggak punya
uang untuk beli tiketnya. Lalu dia coba mulai ngantri, karena kadang pada waktu itu orang bisa beli langsung kalau dia adalah cadangan gitu, saudara. Nah, ketika dia sudah dekat sekali dengan loket, tiba-tiba seorang pria berlari-lari tergopoh-gopoh dan berkata, "Pak, saya digerakkan Tuhan tadi malam untuk memberkati Bapak. Jadi saya tanya Bapak kemana? Ternyata ke airport. Ini ada berkat, Pak, untuk perjalanan pelayanan. Terima kasih." Begitu dibuka, uangnya persis sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia pikir pasti ada mujizat juga. Tapi begitu dia udah paling depan, dia lihat kanan kiri nggak ada orang, saudara-saudara. Waduh, dia jadi gemeter. Dan ketika dia udah paling depan, si kasir bilang, "Maaf Pak, saya tiba-tiba dipanggil ke kantor. Jadi tolong ya Bapak geser ke kasir 2 atau 3. Saya harus menghadap pimpinan dulu." Jadi dia letakkan sebuah tulisan close. Saya mau tanya, kalau saudara sudah ngantri lama-lama, panjang-panjang, ditutup, marah apa bersyukur? Dia bersyukur, saudara, karena nggak punya duit. Dan akhirnya dia mau pindahkan itu kereta dorongnya, tiba-tiba seperti ada suara di sini, "Tetap di tempat, jangan beranjak." Dia pikir tetap kan tutup, tapi ya udah, dia ikuti aja suara hatinya, dia diam di situ. Kasa di sebelah lihat, ini orang nggak pindah-pindah. Dia bilang, "Pak, kesini, tutup itu." Bingung juga kan ngomongnya apa. "Oh nggak apa-apa, saya senang di sini." Loh, dipikirnya orang punya penyakit jam 7:05 alias agak miring, saudara-saudara. Dibiarin sama yang lain. Kira-kira 10 menit kemudian, itu kasir muncul lagi jalan dari kantor, mendekati kasa nomor 1. Gemeter lagi dia. Waduh, datang nih, ngomong apa lagi nih saya. Tiba-tiba ada pengumuman di pengeras suara. "Bapak Ibu pelanggan yang kami hormati, karena hari ini adalah hari ulang tahun supermarket kami yang kesekian, kami ingin memberikan hadiah kepada salah satu pengunjung yang beruntung. Bila Anda adalah orang yang berada di kasa 1 urutan terdepan, bawalah seluruh barang belanjaan Anda. Kami kasih gratis hadiah ulang tahun supermarket kami. Nomor 1, paling depan, saya." Haleluya. Dia dapat berkat. Siapa yang rindu mengalami mujizat semacam itu, boleh angkat tangan? Haleluya. Saya nggak mau, saudara-saudara. Rasain aja sendiri kalau begitu. Amin. Ini super jatuh betul. Tapi saya mau bilang, pernah nggak saudara ngalami, walaupun nggak seperti itu, udah rasanya jalan buntu, tapi ujung-ujungnya kita ditolong Tuhan. Amin. Pernah? Banyak. Wah, luar biasa. Kenapa kok sekarang belum ditolong? Belum di ujung. Sabar. Kan ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Kalau belum di ujung, belum ditolong, saudara. Jadi kalau Tuhan hadir dalam hidup, dalam keluarga kita, yang pertama dampaknya adalah kehadiran Allah mengusir ketakutan. Yang kedua, kehadiran Allah membawa kemenangan. Ayat 17 tadi berkata, "Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan." Kemenangan diperoleh melalui pertandingan atau peperangan. Kita juga sadar dalam dunia ini ada banyak pergumulan, tapi Tuhan menjanjikan kemenangan bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara ingat Daud, dia bisa mengalahkan raksasa besar namanya Goliat, sampai akhirnya nama Daud menjadi terkenal, terpandang. Apa hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud? Munculnya Goliat. Kalau Goliat tidak pernah menghadang jalannya Daud, kita nggak tahu Daud itu siapa. Jadi saya percaya begini, kalau engkau menghadapi masalah berat seperti Goliat, Tuhan tidak izinkan masalah itu menelan saudara. Engkau berdiri
dengan kekuatan Tuhan, dan Engkau akan mengalahkan masalah itu. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Masalahmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling rumit bisa menjadi kesaksianmu yang paling hidup. Makanya kita yakin kita berada pada jalan kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Tuhan berjanji selalu membawa kita pada jalan kemenangan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dulu ada lagu sekolah minggu, gak tahu suka dinyanyiin gak sekarang? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita alami. Tantangannya ada, tapi kemenangan Tuhan berikan kepada kita sekalian. Makanya kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Kalau ada Tuhan, kemenangan Dia berikan. Makanya Musa pernah berkata, jika engkau tidak menuntun kami, jika engkau tidak beserta kami, jangan suruh kami berjalan. Karena penyertaan Tuhan itulah yang membawa kemenangan. Saya teringat sekian tahun yang lampau ada seorang jemaat mengajak temannya yang belum pernah ke gereja untuk hadir di dalam ibadah itu, saudara-saudara. Lalu setelah selesai salaman sama jemaat, orang ini diajak sama temannya itu dan bilang, Pak, ini ada teman saya belum pernah ke gereja, dia pengusaha lagi bangkrut karena ditipu orang, pakai jurus jauh gitu ya, uangnya dimakan lalu jauh ke luar kota. Hutang banyak, saudara. Bisa nggak didoakan supaya uangnya balik? Saya ajak ngobrol. Dan saya bilang, sebelum terima berkat, minta sumber berkatnya, yaitu Yesus. Jadi saya injili dia, akhirnya dia membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pokoknya kamu dapat sumbernya dulu. Jangan minta berkatnya dulu. Tuhan juga nggak pernah utang sama kamu. Ngapain kamu bilang, kalau saya percaya Yesus, kalau saya utangnya bisa lunas, kalau uang saya bisa balik, saya percaya Yesus. Lah, Tuhan Yesus pernah utang apa sama kamu? Kok pakai syarat-syarat begitu? Kan kita datang sama Tuhan yang untuk kita, bukan untuk Tuhan. Jadi setelah saya doakan, selesai, saya bilang, oke, saya belum doakan untuk masalah keuangan. Kamu rajin dulu datang ke gereja. Ikuti doa. Di tempat kita itu ada ruangan doa, masuk ke sana, doa sama teman-teman dan sebagainya. Saudara-saudara, akhirnya dia mulai datang ke gereja, mulai belajar nyanyi lagu rohani, mulai ikut doa. Cara doa juga dia bingung, tapi dia paling nangis aja. Saya pikir biarinlah supaya dia ngalamin Tuhan. Satu kali dia tanya begini sama saya, Pak Pendeta, saya udah berapa minggu nih datang ke gereja, bisa nggak didoakan supaya utang saya lunas? Bisa, kalau kamu sungguh percaya, tapi perbanyak dulu doanya, sungguh-sungguh percaya Tuhan. Lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan yang masuk akal kalau menurut saya. Pak, saya ini udah pakai debt collector, saya udah pakai tukang pukul istilahnya, duit saya kagak balik. Masa cuma haleluya, 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 uangnya balik? Saya pikir benar juga ya yang ngomong gitu. Tapi Roh Kudus kasih hikmat. Oh betul. Tapi mau ikuti cara Tuhan enggak? Kamu udah pakai caramu kan? Berhasil enggak? Enggak berhasil. Cara Tuhan. Oh iya, dia doa lagi, saudara-saudara. Beberapa bulan kemudian,
Dia datang ke rumah bawa parcel buah-buahan. Saya tanya, ngapain bawa parcel buah-buahan? Puji Tuhan, doa saya dijawab. Itu orang yang utang lama bisa datang nemuin saya, minta maaf. Aduh sorry ya, saya udah berapa lama gak pernah bayar. Saya ngilang karena saya gak punya duit. Tapi beberapa hari terakhir rasanya hati selalu ingat sama kamu. Seperti ada yang bisik di telinga saya, bayar utangmu, bayar utangmu. Rupanya malaikat datang kasih bisik-bisik di telinganya, bayar utang, bayar utang. Jadi saya mau bayar utang, tapi nggak bisa langsung, saya cicil ya setiap bulan sampai lunas. Dan dia lunasi semua hutangnya. Orang ini sekarang lebih diberkati daripada waktu yang lampau. Amin saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan lalu kita mengandalkan Tuhan, ada saja cara Tuhan yang gak masuk akal yang terjadi dalam kehidupan. Kehadiran Allah membawa kemenangan. Saya punya 3 anak putri. Yang pertama ketika hamil, anak yang pertama di USG, saudara-saudara. Tapi kemudian dokter pada kali kesekian setelah USG bilang, kok di atas kepala janin ini seperti ada bintik-bintik hitam ya. Lalu setelah diperiksa lebih jauh, benar ini ada semacam bercak hitam dan sebagainya. Apa akibatnya dok? Wah ini bisa idiot, retarded, atau mungkin hidrosepalus, kepala jadi besar dan sebagainya. Waduh, berita itu mengagetkan kami sekeluarga. Kami doa, minta pertolongan Tuhan karena peperangannya luar biasa. Setelah 2 minggu berjalan, saya panggil Jessica anak saya dan suaminya datang ke rumah dan saya tanya, Jess, gimana? Apa yang kamu harus putuskan? Dengan menangis dia berkata, saya percaya pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Kalau Tuhan kasih, mana berani saya menolak. Jadi saya akan tetap lanjutkan kehamilan ini. Cuma tolong papi mami doa supaya saya kuat menerima apapun konsekuensi dari anak ini. Saudara-saudara, itu keputusan yang berat, tapi memberikan kelegaan kepada kami setelah dia berkata demikian. Karena apa? Yang terburuk sudah siap untuk ditanggung. Dan saya percaya begini, kita perlu iman yang besar untuk memindahkan gunung. Tapi kita perlu iman yang benar, yang tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Aku percaya Tuhan akan menyembuhkan, tapi kalau tidak, aku tidak gugurkan dia. Beberapa bulan kemudian, cucu kami yang pertama lahir. Saya udah lihat, saya udah tanya, normal tidak dan sebagainya. Kan perlu waktu untuk membuktikan kenormalannya. Usia 2 tahun, dia mulai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gunung-gunung yang ada di dunia. Ya, bendera-bendera yang ada. Dan usia 2 tahun kita kaget karena satu kali dia pernah baca abjad A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Gampang lah ya, kita semua bisa. Tiba-tiba dia baca mundur Z, Y, X, W. Apalagi? Jadi kalau dari A sampai Z kan gampang. Dari Z sampai A, dia pulang balik baca begitu. Saudara bisa? Ini anak 2 tahun bisa. Dan akhirnya usia 3 tahun dia bisa bahasa Alkitab, bahasa Inggris, bergambar. Umur 4 tahun buat jurnal. Apa yang dia tulis dari pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, misalnya seperti itu. Sekarang usianya 6 tahun, sehat, segar bugar, tidak kurang suatu apapun. Walaupun dokter bilang apa, kita percaya ada Bapa yang hadir dan menyelamatkan keluarga, menyembuhkan setiap orang yang percaya kepada dia. Diagnosa dokter adalah kenyataan, tapi Alkitab adalah kebenaran, dan kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Waktu kita memperkatakan firman, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Kesembuhan menjadi bagian kita. Saya berdoa pada malam Natal ini, karena Allah sudah hadir di dunia dalam hidup kita. Kehadiran Allah mengusir ketakutan. Kehadiran Allah membawa kemenangan.
Yang ketiga, kehadiran Allah membawa sukacita. Ayat 17b, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kalau kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup dan keluarga kita, salah satu dampaknya adalah sukacita. Sukacita yang ada di hati kita, tanda Yesus Raja Damai bertahta di dalam hidup. Kenapa seringkali kita ribut di dalam keluarga? Karena Sang Raja Damai tidak diizinkan untuk menguasai kehidupan kita. Tetapi kalau Sang Raja Damai kita junjung tinggi dalam doa, dalam ketaatan akan firman, Dia bukan hanya hadir, Dia memberikan sukacita kepada kita. Dan Alkitab menunjukkan bahwa sukacita membawa kekuatan. Nehemia 8 ayat 11, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita membawa kesehatan. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita juga memberikan berkat. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihat, waktu Yesus lahir, gembala bersukacita, orang Majus bersukacita, Yusuf dan Maria bersukacita. Begitu juga kalau Yesus kita izinkan menjadi raja dalam keluarga kita, sukacita akan mengalir. Tapi kalau kita berantem terus satu dengan yang lain, berkat jauh dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau suami istri ribut aja, berkat jauh dalam hidup kita. Maka malam Natal ini, biar kita berdoa dan mengupayakan kerukunan, perdamaian, keharmonisan terjadi dalam keluarga kita. Siapa yang suka ribut? Tidak ya, tidak ada yang ngaku. Mulai malam ini rukun. Tantangan berat, jangan saling nyalain, justru harus saling bergandengan tangan. Saya baru pulang dari Kalimantan Tengah, pelayanan Natal, dan saya ketemu dengan seorang pengusaha yang cinta Tuhan dan melayani. Nah, sekian tahun yang lampau, dia ditipu sama temannya, sehingga uangnya habis. Pekerjaan yang selama ini ditangani sekarang vakum, saudara-saudara. Untung dalam situasi itu, istrinya nggak nyalain terus, kamu sih terlalu berani atau apa. Mereka ya udahlah, uang udah hilang, mau gimana, udah kita mulai lagi dari awal. Kita doa, kita minta berkat dari Tuhan. Nah, dalam masa vakum itu, dia kan banyak waktu karena pekerjaan belum ada. Kebetulan di gereja itu ada pembangunan pastori, saudara. Lalu dia menawarkan diri sama pendeta, Om, boleh nggak saya yang jaga untuk pembangunan? Ngerti kamu? Ya, pokoknya kalau ngeliat-liat, ngawas-ngawas, ya bisa lah. Ya udah, kamu jaga ya. Saudara-saudara, dan orang ini bilang, sebetulnya saya nggak punya latar belakang bangun-membangun. Karena dia insinyur, tapi insinyur elektro, bukan insinyur sipil. Lah, insinyur elektro kan urusannya sama listrik, saudara, sama lampu-lampu, bukan soal bangunan. Dan dia bilang, saya pertama kali belajar untuk membangun, ya bangun pastori gereja itu. Akhirnya pastorinya selesai dengan bagus, selesai juga pekerjaannya di sana. Saudara tahu, beberapa minggu kemudian ada orang yang mau bikin gudang, lalu ada garasinya. Dia lagi cari-cari orang, kira-kira siapa yang bisa bangun. Dan dia ingat itu di gereja ada mandornya. Lalu dia bilang, Pak, gimana kalau Anda bangunin gudang sama garasi? Oh boleh, tawar-menawar harga sekian. Ini kira-kira 20 tahun yang lalu lebih, saudara. Jadi harga kira-kira di bawah 100 juta lah.
Akhirnya dia kerjakan sampai selesai, hasilnya bagus. Lalu orang itu bilang, saya punya bos, itu suka banyak bangun bangunan macam-macam. Gimana kalau saya kenalin? Sanggup nggak kamu? Sanggup katanya. Karena nggak ada kerjaan lain, saudara sekalian. Akhirnya dia dikenalkan, dipesenin membangun beberapa rumah yang akan dijual kembali. Dan saudara tahu berapa budgetnya? 2,2 miliar yang dia dapatkan dari proyek tersebut. Dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya itu bisa laris. Dan dia bilang sama saya sejak itu dapat tawaran lebih banyak. 2,2 miliar, itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Adalah pesanan terkecil dari bos saya ini. Sekarang dia salah satu kontraktor besar yang mengelola perusahaan yang hebat di Kalimantan Tengah. Saya percaya, walaupun kesulitan, mulai dari nol, mulai minus, karena ditipu orang. Kalau Allah hadir, ada jalannya, ada berkatnya, ada mujizatnya. Siapa yang percaya? Saudara kalau mengutamakan Tuhan akan diberkati oleh Allah secara luar biasa. Makanya di tengah kesulitan dan sebagainya jangan berantem. Harus rukun, kompak, bersukacita. Pilihlah sukacita, bersyukur, jangan gampang mengeluh. Bukannya karena kita nggak ada masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah diselesaikan Tuhan. Bukannya karena kita sudah sembuh dari penyakit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena kita sudah diberkati maka kita bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, percayalah berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Jangan dikit-dikit ngomel, motor mogok lagi. Masih syukur punya motor. Orang lain kagak punya motor juga. Wah, rumah bocor terus. Masih syukur punya rumah. Orang lain mau punya rumah kagak punya. Wah, anak nakalnya luar biasa, ribut aja. Masih syukur punya anak. Ada orang pengen punya anak gak dapat. Makanya jangan melihat sisi negatif dalam kehidupan ini. Pilihlah bersyukur, pilihlah bersukacita. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba tidak menghasilkan bahan makanan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lagi